1. Dinahum. Maksudnya adalah hisab. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semua kata dinahum dalam Al-Quran bermakna hisab, seperti yang dikatakan oleh sejumlah ulama. Yang kedua, al-haqqu, yang pasti dan tetap, yang memang berhak untuk didapatkan. Yang ketiga, annallaha huwal haqqul mubin, bahwa sesungguhnya Allah adalah yang pasti dan tetap zatnya, yang nyata uluhiyahnya, tiada satupun yang menjadi sekutu baginya dalam uluhiyah itu, dan tiada yang kuasa memberi pahala dan hukuman selain dia. Selanjutnya qiraat pada lafaz yuwaffihimullah, Abu Amr membaca dengan yuwaffihimillah. Hamzah Al-Kisai dan Khalaf membaca dengan yuwaffihumullah, dan Al-Bakun atau imam yang lain membaca dengan yuwaffihimullah. I'rabnya yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Kata al-haq dibaca nasab sebagai sifat untuk kata dinahum, sedangkan orang yang membaca rofa al-haqqu dijadikan sebagai sifat untuk lafzul jalalah, sehingga antara sifat dan mausuf dipisah oleh maf'ul bih, yaitu dinahum. Unsur balaghahnya pada lafaz ya'maluna wa ya'lamuna. Di antara kedua kata ini terdapat jinas naqis. Penafsirannya, pada hari itu Allah memenuhi hisab atau balasan kepada mereka atas amal-amal perbuatan mereka secara utuh dan penuh. Mereka mengetahui bahwa janji ancaman dan hisab Allah adil tanpa mengandung sedikit pun kezaliman. Penyusun tafsir Al-Kasyaf menerangkan, jika Anda membolak-balik seluruh lembaran Al-Quran dan memeriksa seluruh perkara yang diancam kepada orang-orang yang durhaka, maka Anda tidak akan mendapatkan penekanan Allah terhadap sesuatu yang lebih daripada penekanan tuduhan bohong terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sekalipun banyak ayat teguran yang syarat ancaman, siksaan, dan hardikan, di samping penjelasan tentang betapa besar dosa yang dilakukan, yang semua diungkapkan dengan berbagai cara dan gaya bahasa, namun masing-masing hanya cukup bagi babnya sendiri. Berbeda dengan halnya dengan ketiga ayat ini, kepadatannya telah cukup mengungkapkan bahwa para penuduh itu dikutuk semua di dunia dan di akhirat, serta diancam dengan azab yang berat di akhirat, yaitu dengan kesaksian lidah, tangan, dan kaki terhadap mereka atas kebohongan yang mereka lakukan. Allah menyempurnakan balasan yang mesti mereka terima. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa Allah menghukum para pelaku qadzaf dengan 3 hal. Yang pertama, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mulut, tangan, dan kaki mereka bersaksi tentang amal-amal perbuatan mereka. Yang ketiga, mereka diberi balasan amal-amal mereka secara penuh. Kata ad-dinu dalam ayat ini maksudnya adalah balasan, seperti perkataan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, maka seperti itulah kamu dibalas. Ada yang mengatakan maksudnya adalah hisab, seperti ayat dzalikat dinul qayyim, yakni dan itu adalah hisab yang benar dan tepat. Kata al-haqqu di sini maksudnya adalah balasan yang dipenuhkan kepada mereka, itulah yang berhak didapatkan. Sebab itu adalah hak dan benar, sedangkan yang melebihi dari itu adalah batil. Menurut Imam Tabari, pada ayat wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar. Lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Maksudnya adalah ketika itu mereka tahu bahwa Allah Maha benar, yang telah menjelaskan kepada mereka, dan ketika itu hilanglah keraguan orang-orang munafik tentang apa yang dipersiapkan baginya di dunia yang selalu mereka dustakan. Selanjutnya surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim.
perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang-orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Makna kosakata al-khabithatu lil-khabithina, para wanita keji hanya akan dimiliki oleh lelaki keji pula. Mereka tidak akan melewati batas itu. Al-khabithuna lil-khabithat, dan lelaki keji hanyalah untuk perempuan yang keji pula. Karena kesamaan jenis merupakan faktor tercapainya kecintaan dan kekalnya persahabatan. Wat-thayyibatu lit-thayyibina, para wanita baik-baik diperuntukkan bagi para lelaki baik-baik pula. Sebagaimana Anda ketahui sendiri bahwa Anda akan akrab dengan orang yang memiliki sifat keutamaan dan kesempurnaan seperti yang Anda miliki. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, demikian pula para lelaki baik-baik diperuntukkan para wanita baik-baik. Mereka tidak akan mencari selain wanita yang baik-baik itu. Ulaika, para laki-laki dan perempuan yang baik-baik itu termasuk diantaranya Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anha yang sangat bertakwa, warok dan mujahid yang dituduh secara dusta. Mubarra'una mimma yaqulun, mereka bersih dari yang dikatakan dan dituduhkan oleh para laki-laki dan perempuan yang bejat, nakal dan amoral. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan para laki-laki dan perempuan baik-baik itu ada maghfirah, ditutupi dosa-dosa mereka, dan rezeki yang mulia, yaitu surga. I'rabnya ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kata ulaika adalah mubtada dan mubarra'una adalah khabarnya. Kata mimma yaqulun adalah jar majrur, berkedudukan nasab karena berta'alluq dengan kata mubarra'una. Kalimat lahum maghfirah adalah kalimat yang berkedudukan sebagai khabar lain untuk mubtada ulaika. Kaidah balaghahnya al-khabithatu lil-khabithina dan wat-thayyibatu lit-thayyibina. Di antara kedua kalimat ini terdapat al-muqabalah. Selanjutnya penafsirannya akan dijelaskan oleh Zahratul Munawwar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini ada penafsiran. Itu al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sini artinya para perempuan pezina yang bejat, nakal dan amoral untuk para laki-laki yang bejat, nakal dan amoral pula. Nah, sebab yang sesuai untuk tiap-tiap orang adalah orang yang adalah apa yang mirip dan serupa dengannya dalam perkataan maupun perbuatan. Keserupaan moral dan kecocokan karakter termasuk salah satu komponen kecocokan dan keharmonisan. Ini seperti firman Allah dalam ayat Quran Surah An-Nur ayat 3, yaitu penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki yang musyrik. Nah, bisa juga kata al-khabisat di sini bermaksud adalah perkataan yang buruk, yaitu qadzaf, yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kasus al-ifk. Oleh karena itu, maknanya yaitu ucapan-ucapan keji dari perkataan para pihak yang berperan dalam kasus al-ifk. Untuk atau berita bohong dan tuduhan palsu untuk para laki-laki yang keji, nakal, bejat dan amoral, dan sebaliknya. Nah, ucapan-ucapan yang baik dari perkataan orang-orang yang mengingkari dan menolak berita bohong dan tuduhan palsu tersebut adalah milik para laki-laki yang baik-baik dan sebaliknya. Rasulullah SAW adalah mutiara laki-laki yang baik,
sosok pilihan yang terbaik umat manusia terdahulu dan yang akan datang kemudian. Nah, adapun Aisyah radhiyallahu an berarti adalah salah satu perempuan terbaik di antara para perempuan yang baik. Nah, secara otomatis hal ini mementahkan apa yang disiarkan dan didesas-desuskan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kasus berita bohong tersebut. Nah, ayat ini sebagai sebagai perumpamaan untuk Aisyah radhiyallahu an dan perkataan yang dilontarkan kepada dirinya tidak sesuai dengan fakta keadaan dirinya yang sebenarnya. Nah, pendapat dan tafsir yang pertama adalah yang sahih. Adapun ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Para laki-laki yang baik dan para perempuan yang baik-baik itu semisal Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu an benar-benar jauh dan bersih dari apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat-buat dan menyebarkan berita bohong dan ataupun tuduhan palsu. Nah, mereka itu adalah para laki-laki dan perempuan yang keji maupun bejat. Nah, adapun orang-orang bersih dan tidak bersalah itu mendapatkan ampunan atas dosa-dosa mereka karena yang menimpa mereka berupa kebohongan dan tuduhan palsu serta mendapatkan rezeki dari yang mulia di sisi Allah seperti firman Allah dalam ayat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 31. Sebagian ahli tahqiq berkata, ketika Nabi Yusuf dituduh melakukan perbuatan keji, Allah membebaskan melalui lidah anak kecil yang masih berada dalam buayan. Ketika Maryam dituduh melakukan perbuatan keji, Allah Subhanahu wa taala membebaskannya melalui lidah putranya sendiri yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika Aisyah dituduh melakukan ketika Aisyah dituduh melakukan Maryam ya, bukan Aisyah ya. Ketika Maryam dituduh melakukan perbuatan keji, Allah Subhanahu wa taala membebaskannya Oh benar ya, Aisyah ya benar. Ketika Aisyah dituduh melakukan perbuatan keji, Allah membebaskannya dengan Al-Quran. Untuk Aisyah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meridai pembebasan melalui anak kecil atau seorang nabi, hingga Allah membebaskannya dari tuduhan berzina dan kebohongan itu dengan firman-Nya. Nah, itu persamaannya dengan kisah Maryam ketika dituduh melakukan perbuatan keji. Adapun diriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari neneknya dari Aisyah dan dia berkata, aku telah diberi 9 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang perempuan, yaitu yang pertama itu malaikat Jibril alaihissalam turun dengan membawa gambarku di telapak tangannya ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikahiku. Yang kedua, Rasulullah SAW menikahiku sebagai gadis perawan dan beliau tidak pernah menikahi seorang gadis perawan selain aku. Nah, berarti satu-satunya. Yang ketiga itu Rasulullah SAW meninggal dunia dengan kepala beliau berada di pangkuanku. Yang keempat, Rasulullah dikuburkan di dalam rumahku. Yang kelima, para malaikat melingkupi rumahku. Yang keenam, sesungguhnya akulah satu-satunya istri beliau yang pernah mengalami kejadian di mana ada satu wahyu turun kepada beliau, sementara aku sedang berada bersama beliau dalam satu selimut dan hal itu tidak pernah terjadi pada istri atau keluarga beliau yang lain. Yang ketujuh, sesungguhnya aku adalah putri khalifah beliau dan siddiq beliau. Yang kedelapan, bantahan dan pembelaanku turun langsung dari langit dalam kisah tuduhan palsu tersebut. Yang kesembilan, aku diciptakan sebagai perempuan baik-baik dan bersuamikan laki-laki yang terbaik pula. Yang kesepuluh, aku dijanjikan ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu yang
yang dimaksud Aisyah adalah itu tadi yang ayat 26 surah An-Nur, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Itu penafsiran, dan selanjutnya di sini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat 23 sampai 26. At-Tabrani meriwayatkan dari Ad-Dahhak bin Muzahim, beliau berkata, ayat ini turun menyangkut para istri Rasulullah secara khususnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dituduh dengan apa yang dituduhkan kepadaku, sementara aku perempuan ghafilah, yaitu yang tidak tahu menahu dan tidak pernah terbesit dalam hati dan benak untuk melakukan yang hal-hal yang keji atau yang dituduhkan kepadanya. Nah, lalu setelah itu aku baru tahu kalau aku telah dituduh seperti itu. Lalu tatkala Rasulullah SAW sedang berada bersamaku, tiba-tiba turun wahyu kepada beliau, kemudian beliau duduk, lalu mengusap wajah beliau dan berkata, wahai Aisyah, bergembiralah. Lalu aku berkata, alhamdulillah, semua ini berkat Allah Subhanahu wa taala, bukan berkatmu. Lalu beliau pun membacakan ayat 23 sampai 26. Adapun hadis lain di sini, At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah, dia berkata, ketika orang-orang ramai membicarakan menyangkut perkara Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Aisyah dan menyampaikan kepadanya, wahai Aisyah, apa jawaban kamu mengenai apa yang sedang ramai dibicarakan orang-orang? Lalu Aisyah menjawab, aku tidak akan berapologi dengan bantahan hingga turun bantahan dan pembelaan untukku dari langit. Nah, artinya di sini Aisyah hanya diam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan 15 ayat dari surah An-Nur. Kemudian Rasulullah SAW membacakannya hingga ayat al-khabithatu lil khabithina, dan ayat ini riwayatnya mursal tetapi isnadnya sahih. Kemudian adapun persesuaian ayat 23 sampai 26. Nah, setelah membeberkan kisah tuduhan palsu dan hukuman serta didikan bagi orang-orang yang berperan di dalam orang-orang yang terlibat membicarakannya, Allah menyatakan posisi Aisyah radhiyallahu an yang bersih dan tidak bersalah secara tegas, secara tegas, lugas, dan eksplisit. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga menuturkan sebuah hukum umum, yaitu setiap orang yang melakukan qadzaf terhadap seseorang perempuan mukminah yang afifah, yaitu yang terjaga, ia akan terusir dari rahmat Allah dan akan mendapatkan azab yang besar. Nah, ini adalah sebuah ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang melakukan qadzaf terhadap para perempuan muhsanah dan ghafilah. Adapun itu terhadap ummul mukminin. Terlebih lagi ummul mukminin yang menjadi sebab turunnya ayat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terus di sini kita masuk ke fikih kehidupan atau fikih kehidupan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat di atas yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu sesungguhnya orang-orang yang melontarkan tuduhan atau perbuatan zina terhadap para perempuan muhsanah dan afifah terhadap atau terhadap laki-laki atau sebaliknya, dan berdasarkan kias dan kesimpulan orang-orang yang melontarkan tuduhan telah berzina terhadap orang lain, termasuk diantaranya adalah Aisyah dan segenap para istri Rasulullah lainnya, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Nah, laknat di dunia adalah terpinggirkan, terisolasi atau terasingkan dari dari pergaulan dan mendapatkan hukuman had, dijauhi oleh orang-orang mukmin, nama baik tentunya akan tercemar dan rusak dan terdiskreditkan dan keadalannya runtuh. Sedangkan di akhirat Allah adalah terusir dari rahmat Allah dengan diazab di
dalam neraka jahanam. Yang lebih sahih sebagaimana yang diterjih oleh para ulama tafsir, yaitu posisi Ummul Mukminin yang lainnya dalam hukum ini, dan yang lainnya sama dengan posisi Aisyah. Orang yang melancarkan qadzaf terhadap mereka terlaknat di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menjelek-jelekan mereka dan mencaci mereka, ia adalah kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang kedua, ada hukum lain bagi mereka yang selain terlaknat, yaitu mulut, tangan, dan kaki mereka diberikan kesaksian pada hari kiamat nanti saat proses hisab tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Yang ketiga, ada hukum yang yaitu hisab dan balasan bagi mereka pasti layak dan berhak mereka dapatkan menurut kadar ukuran yang semestinya. Pembalasan Allah terhadap orang kafir dan orang yang berbuat kejelekan adalah dengan hak, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan pembalasannya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan berdasarkan berdasarkan kebaikan dan karunia Allah. Yang keempat, para perempuan atau khabisah, yang itu yang keji, bejat, yang itu tadi artinya adalah untuk para laki-laki yang bejat pula, dan begitu pula sebaliknya. Nah, sementara itu, dan perempuan baik-baik yaitu untuk yang menjaga dirinya dari hal yang tercela adalah untuk para laki-laki yang baik pula, dan begitu pun sebaliknya. Dan sementara itu, Mujahid, Ibnu Jarir, Atta, dan kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayat tersebut adalah kata-kata yang khabithah, keji, yang jorok, kotor, adalah untuk laki-laki yang khabis. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang khabis untuk kata-kata yang khabisah, dan kata-kata yang thayyibah atau yang baik untuk orang yang baik pula. Nah, adapun ayat 26 secara eksplisit dan lugas menunjukkan bahwasanya Aisyah dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an bersih dari semua yang dikatakan dan dituduhkan oleh para laki-laki dan perempuan keji tersebut. Untuk teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Ya teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau langsung aja ya ke makalah selanjutnya? Karena hari ini ada 2 pemakalah. Boleh lanjut aja kali ya. Oh iya ya. Ada Uci. Uci hadir. Ya, Kak. Ayo. Kita presentasi sekarang.
Ini gimana teman-teman, mau lanjut ke makalah kedua? Ah? Iya, lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Kami dari kelompok 12 terdiri dari Suci, Fadilah, Winus Nolia, sama Yuniar. Kebetulan Yuniar tidak hadir, jadi untuk materi pertama akan disampaikan oleh Suci. Kepadanya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu ayat beserta terjemahnya. Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Jika kalian tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kalian, kembali sajalah, maka hendaklah kalian kembali. Itu lebih bersih bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, yang kedua, mufradat lugawiyahnya, buyutan. Ini adalah bentuk jamak dari baitun, yang artinya adalah rumah tempat tinggal. Hatta tasta'nisu, hingga kalian permisi minta izin, karena dengan permisi minta izin bisa tercapai keakraban bagi tamu yang berkunjung dan tuan rumah. Wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya dengan berkata assalamualaikum, bolehkah aku masuk, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dzalikum khairul lakum, ini lebih baik bagi kalian daripada masuk tanpa permisi minta izin terlebih dahulu. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mendapatkan pelajaran dan kesadaran atau mengingat kebaikan dan sisi-sisi positifnya. Lalu kalian mengamalkan dan mempraktikannya. Fa illam tajidu fiha ahada, jika kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya yang memberi izin kepadamu. Wa in qila lakum, jika dikatakan kepada kalian setelah permisi minta izin. Huwa, kembali itu, azkalakum, adalah lebih baik, lebih bijak, dan lebih bersih bagi kalian daripada tetap bertahan di depan pintu. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat berupa masuk dengan izin dan tanpa izin, lalu Dia membalasi setiap manusia atas amal perbuatannya. Junahun, dosa, buyutan ghairu maskunatin, rumah yang tidak menjadi tempat tinggal pribadi, seperti losmen, penginapan, pertokoan atau hotel. Fiha mata'ul lakum, yang di dalamnya kalian memiliki hak menggunakan seperti untuk berteduh dari panas dan dingin, menyimpan barang-barang, duduk untuk melakukan transaksi seperti membeli atau menjual. Ma'tu baduan, apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian lakukan secara terbuka dan terang-terangan. Wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan dan tutup-tutupi, seperti masuk ke rumah orang lain dengan maksud dan tujuan yang baik atau yang lainnya. Ini secara implisit merupakan sebuah ancaman bagi orang yang masuk dengan suatu maksud tidak baik atau untuk melihat aurat
hal-hal yang bersifat pribadi serta hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Pembahasan ketiga itu tentang qiraat. Pada lafaz buyutan ghairu buyutikum, buyutan ghairu buyutikum ini adalah bacaan qiraat Warosh, Abu Amr dan Hafs. Sedangkan qiraat yang lainnya membaca dengan biyutan ghairu buyutikum. Tadakkarun. Tadakkarun ini adalah bacaan qiraat Hafs, Hamzah Al-Kisai dan Khalaf. Tadakkarun ini adalah bacaan qiraat selain yang di atas. Qila Al-Kisai membaca dengan mengismamkan harokat kasroh pada huruf qaf dengan harokat dhammah. Sedangkan para imam yang lain membaca dengan harokat kasroh. Pembahasan keempat yaitu tentang i'rab. Fiha mata'un lakum, kata mata'un menurut mazhab Sibawayh dibaca rafa, sedangkan amil yang merafa'kannya adalah zorof, sebagaimana kata ini juga terbaca rafa menurut mazhab Al-Akhfashi dan ulama nahwu Kufah, sebab zorof di sini berlaku sebagai sifat untuk isim nakirah. Nah, sebabun nuzul ayat 27, Al-Farabi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adi Ibnu Thabit, ia berkata, ada seorang perempuan Ansor datang dan berkata, ya Rasulullah, aku di dalam rumah dalam keadaan yang tidak ingin ada seorang melihatku dalam keadaan itu. Sementara ada seorang laki dari keluargaku yang keluar masuk menemuiku, sementara aku dalam keadaan seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Lalu turunlah ayat ini. Ayat 29, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil Ibnu Hayyan, ia berkata, ketika turun ayat tentang perintah permisi meminta izin ketika masuk ke orang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan para saudagar Quraisy yang biasa melakukan perjalanan antara Mekah, Madinah, dan Syam? Mereka memiliki rumah-rumah tempat peristirahatan yang sudah maklum di tengah jalan. Lalu bagaimana caranya mereka permisi meminta izin dan mengucapkan salam sementara tidak ada seorang pun di dalam rumah-rumah itu? Lalu turunlah ayat ini. Nah, munasabah ayat ini adalah setelah menjelaskan hukum perbuatan qadzaf terhadap para perempuan baik-baik dan kisah al-is, Allah Subhanahu wa taala menentukan tentang apa yang sesuai dan memiliki relevansi dengan hal tersebut, yaitu etika, aturan dan tata krama masuk rumah, berupa permisi meminta izin dan mengucapkan salam. Hal itu mengantisipasi agar jangan sampai muncul kecurigaan dan pikiran yang bukan dengan masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa izin. Wah, itu agar jangan sampai terjadi kondisi khalwah atau berduaan yang sangat berpotensi timbulnya kecurigaan dan tuduhan yang bukan-bukan atau dimanfaatkan sebagai celah masuk orang-orang tidak baik untuk melancarkan tuduhan palsu dan kebohongan mereka, sekaligus untuk menjaga dan menghormati keadaan orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak ingin ada seseorang yang melihat keadaan mereka. Di samping itu, melihat dan mengetahui aurat merupakan jalan terjadinya perzinahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tamun. Persilahkan. Selanjutnya tafsir dan penjelasan ayat. Suara aku jelas enggak? Jelas, Kak. Ya. Selanjutnya tafsir dan penjelasan ayat dari Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Jadi dari ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa ada suatu adab ketika seseorang ke rumah orang lain, yaitu yang pertama harus meminta izin dan salam agar si orang yang mau masuk ke rumah ke rumah orang lain itu tidak melihat aurat atau apa-apa yang tidak diinginkan dilihat sama pemilik rumahnya itu. Terus yang kedua, izin
misalkan ketuk pintu gitu ya, izin itu tidak lebih dari 3 kali. Misalkan ketuk pintu atau salam itu tidak lebih dari 3 kali. Jadi ketika sudah mengetuk pintu misalkan atau udah salam 3 kali tapi tidak ada yang menjawab atau tidak ada yang memperbolehkan masuk, maka lebih baiknya kita pulang gitu. Jadi tidak langsung masuk kalau misalkan tidak ada yang mengizinkan. Dan yang mengizinkan itu boleh anak kecil atau orang dewasa, intinya pemilik rumah gitu. Kecuali boleh masuk rumah orang lain dengan tidak izin dulu, karena hal-hal lain, misalkan ada kebakaran atau ada suatu kejahatan yang kira-kira kita harus menolong, harus segera cepat masuk, itu tidak apa-apa meskipun tidak izin. Tapi selain dari itu kita harus harus meminta izin dan batasnya itu 3 kali. Seperti kisahnya Sayyidina Umar ya. Jadi ketika suatu hari seseorang minta izin lebih dari 3 kali. Terus jika diberi izin maka dia boleh masuk dan jika tidak maka hendaknya dia pergi. Itu ketika Abu Musa al-Asy'ari meminta izin kepada Umar sebanyak 3 kali. Tetapi tidak mendapat izin. Terus Abu Musa al-Asy'ari ini langsung pergi, langsung pulang. Terus Umar itu menyadari bahwa ada suara Abu Musa dari luar gitu. Terus ketika Umar melihatnya, dia sudah tidak ada. Terus orang-orang yang di sana itu diperintahkan untuk mencari Abu Musa ini gitu. Terus ketika dicarikan Abu Musanya tidak ada. Ketika dicari keluar Abu Musanya tidak ada. Nah, ketika Abu Musa sudah datang lagi, ditanya sama Umar, apa yang telah membuat Anda pulang gitu kan? Terus Abu Musa itu menjawab, saya telah meminta izin sebanyak 3 kali, tetapi saya tidak mendapat izin. Sedang saya mendengar mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyanshorif." Apabila salah seorang di antara kalian telah meminta izin sebanyak 3 kali, tetapi belum mendapat izin, maka hendaklah dia pulang. Makanya dari sinilah Allah merintahkan ada adab gitu ya, ke rumah orang lain itu harus memiliki adab, dan salah satunya itu dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Meminta izin, mengucapkan salam dan menunggu hingga kalian diberi izin itu lebih baik daripada masuk secara tiba-tiba atau daripada masuk seperti kebiasaan jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu apabila seseorang hendak memasuki rumah orang lain, biasanya mengucapkan selamat pagi atau selamat sore, kemudian langsung masuk. Boleh jadi ketika itu dia mendapati penghuni rumah sedang berada dalam satu selimut bersama istrinya. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada kejadian seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang karena ada ayat ini, jadi Allah memerintahkan adab ke rumah orang lain itu yang pertama harus izin, terus harus salam, terus harus menunggu pemilik rumah memperbolehkan masuk. Jadi kebiasaan jahiliyah dahulu tidak boleh dilakukan gitu. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jika kalian tidak menjumpai seseorang di rumah itu yang berhak memberi izin seperti hanya budak atau anak kecil, maka janganlah kalian memasukinya sebelum kalian diberi izin oleh orang yang berhak memberi izin, yaitu pemilik rumah. Tadi saya salah ya nyebutin. Jadi anak kecil itu tidak bisa ya. Kalau misalkan ke rumah orang lain terus yang memperbolehkannya atau yang ada di rumah itu misalkan anak kecil, kita tetap tidak boleh masuk kecuali pemilik rumah, misalkan ayah atau ibunya gitu, orang dewasa lah gitu. Terus ada pengecualian ketika seseorang harus terpaksa masuk ke dalam rumah orang lain yang tadi saya sebutkan ya, misalkan ada kebakaran atau mencegah terjadinya kejahatan. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum.
Jika pemilik rumah yang kalian minta izin untuk masuk itu menyuruh pulang, maka hendaklah kalian pulang. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dalam agama dan dunia kalian. Karena boleh jadi pemilik rumah merasa takut dan tersakiti dengan berdiamnya orang lain di muka pintunya setelah permintaan izinnya ditolak, dan boleh jadi akan menimbulkan kehinaan. Karena mungkin pemilik rumah akan dituduh buruk dengan berdiamnya para lelaki asing atau selain suami di depan pintunya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tetapi tidak diperbolehkan, maka tidak boleh masuk. Jadi harus pulang gitu. Jadi intinya tidak boleh, kalau misalkan memang tidak diberi izin, jangan diam di sana gitu, karena ditakutkannya ada suatu fitnah gitu. Terus saya juga membaca keterangan kalau misalkan mau ke rumah orang lain atau misalkan mau mengetuk pintu, kita itu tidak boleh berdiri di depan pintu pas gitu. Jadi harus sebelah kanan dari pintu itu. Jadi hal itu tuh untuk menjaga takutnya tuh pas buka pintu ada sesuatu yang terlihat, sedangkan yang terlihat itu yang tidak diperkenankan dilihat oleh pemilik rumah. Jadi kita harus berdiri di samping pintu, jangan di tepat depan pintunya. Gitu. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui segala maksud dan niat kalian dengan memasuki rumah orang lain serta akan memberi balasan atas perbuatan kalian. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum. Hukum memasuki rumah tidak dihuni oleh kaum tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa hukumnya tidak apa-apa memasuki rumah yang tidak dihuni oleh kaum tertentu. Jadi misalkan kayak gini, misalkan hotel atau kamar mandi umum misalkan. Jadi ruang-ruang atau kayak misalkan hotel ya atau apartemen. Jadi kita boleh siapa saja masuk tanpa permisi, tanpa salam, tanpa izin, boleh masuk kalau misalkan kita memang memiliki tempat di sana gitu. Jadi maksudnya tidak apa-apa, tidak meminta izin dan salam pun. Soalnya itu tempat umum, jadi tempat semua orang bisa keluar masuk. Jadi hukumnya boleh gitu, tidak berdosa. Langsung ya ke fikih kehidupan. Adapun hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berkunjung ke rumah orang lain, yaitu pertama, pengharaman masuk ke rumah orang lain tanpa permisi, minta izin terlebih dahulu, dan hukumnya wajib, dan mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Pengucapan salam sebelum ucapan permisi, minta izin, sebagaimana ditunjukkan oleh as-sunnah, dan tuntunan as-sunnah dalam hal permisi minta izin dilakukan maksimal 3 kali, sebagaimana yang sudah pernah disinggung di atas. Imam Malik mengatakan, permisi minta izin adalah 3 kali. Aku tidak suka jika ada seseorang melakukannya lebih dari 3 kali, kecuali jika ia yakin bahwa suaranya belum bisa didengar oleh tuan rumah. Aku melihat tidak apa-apa ia melakukannya lebih dari 3 kali. Ulama Malikiyah menuturkan, permisi minta izin secara khusus dilakukan sebanyak 3 kali, karena rata-rata suatu perkataan jika telah diulang sebanyak 3 kali sudah bisa ditangkap dan didengar. Oleh karena itu, dulu apabila Rasulullah SAW menyampaikan suatu perkara, beliau biasa mengulanginya sebanyak 3 kali hingga perkataan yang beliau sampaikan itu bisa dipahami dan ditangkap. Jika beliau mengucapkan salam kepada sekumpulan orang, beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Rata-rata lumrahnya memang seperti itu jika seseorang tidak juga diizinkan dan dipersilakan masuk setelah ia permisi minta izin sebanyak 3 kali, jelas bahwa pemilik rumah tidak mengizinkan dan mempersilahkan masuk, atau barangkali ia tidak bisa menjawab dan mempersilahkan karena ada suatu hal yang sedang dilakukannya yang tidak mungkin baginya untuk menghentikannya. Langsung saja
yang kedua, diharamkannya masuk ke rumah orang lain ketika pemiliknya sedang tidak ada di rumah sebelum diizinkan. Itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas ya. Yang ketiga, wallahu bima ta'maluna alim, dan wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, merupakan ancaman yang ditujukan bagi pihak-pihak yang memata-matai rumah orang lain dan menyelinap masuk secara diam-diam dengan niat tidak baik dan untuk melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Yang keempat, diperbolehkannya masuk ke rumah-rumah yang bukan merupakan tempat tinggal pribadi dan ke tempat-tempat umum semisal hotel, kios, toko, dan tempat-tempat pemandian umum jika ada kepentingan atau memiliki hak pakai, misalnya untuk menginap, melakukan transaksi, mandi, meletakkan barang-barang, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui apa-apa saja yang diperhatikan ketika bertamu atau ke rumah orang lain, maka ada adab juga bagi penerima tamu, yaitu pertama, berpakaian yang pantas. Sebagaimana orang yang bertamu, tuan rumah hendaknya mengenakan pakaian yang pantas dalam menerima kedatangan tamunya. Berpakaian pantas dalam menerima kedatangan tamu berarti menghormati tamu dan dirinya sendiri. Yang kedua, hendaknya menunjukkan wajah kegembiraan. Tuan rumah hendaknya menunjukkan wajah kegembiraan jika ketika tuan rumah mempunyai masalah yang merisaukan, hendaknya kerisauan itu tidak ditampakkan kepada tamu. Jika kekesalan itu tertuju kepada orang yang datang bertamu, hendaknya usahakan tetap bersikap ramah, karena berlaku tidak ramah kepada tamu, misalnya dengan wajah cemberut atau secara sengaja tidak berbicara atau berbicara sangat singkat, berlawanan dengan muruah tuan rumah yang justru harus dijaga. Yang ketiga, menerima tamu dengan sikap yang baik. Tuan rumah hendaknya menerima kedatangan tamu dengan sikap yang baik, misalnya dengan wajah yang cerah, muka senyum, dan sebagainya. Sekali-kali jangan acuh, apalagi memalingkan muka dan tidak memandangnya secara wajar. Yang keempat, menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Itu berarti merealisasikan sunnah Rasulullah SAW dan menunaikan hak sesama muslim. Yang kelima, bersikap simpatik. Selain menyambut tamu dengan wajah ceria di awal kehadirannya dan mengajak bicara dengan tutur kata yang baik dan sopan, Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa memuliakan tamu adalah sekurang-kurangnya menunjukkan wajah ceria dan baik bertutur kata. Jadi setidaknya orang yang menerima tamu itu sekurang-kurangnya gitu harus berwajah ceria dan bertutur kata yang baik. Yang keenam, memberi hidangan. Ketika tamu itu duduk, hendaklah menyuguhkan minuman agar kamu terasa nyaman karena menghormati tuan rumah. Dan jika telah selesai, janganlah terburu-buru mengangkat hidangan dari meja tamu sebelum tamu benar-benar menyelesaikan makanannya dan membersihkan tangannya. Takutnya si tamu itu nggak enak kalau misalkan si tamu belum pulang, tapi kita udah membereskan hidangannya. Terus yang ketujuh, menjamu tamu sesuai kemampuan. Kewajiban menjamu tamu yang ditentukan oleh Islam hanyalah sebatas kemampuan tuan rumah. Oleh sebab itu, tuan rumah tidak perlu terlalu repot dalam menjamu tamunya. Bagi tuan rumah yang mampu, hendaknya menyediakan jamuan yang pantas. Sedangkan yang kurang mampu, ya sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedelapan, jangan membebani tamu. Janganlah seorang tuan rumah membebani tamu untuk membantu, karena hal ini bertentangan dengan kewibawaan dan menampakkan kegembiraan dengan kehadiran mereka, bermuka manis dan berbicara ramah dan ceria. Jadi jangan sampai kita nyuruh ke tamu ya, tolong diberesin misalkan kayak gitu. Tidak udah selesai makan misalkan, terus minta diberesin. Jangan sampai seperti itu. Terus 9, boleh menanyakan siapa namanya. Jika yang bertamu adalah orang yang belum dikenal sama sekali dan dia meminta izin untuk masuk, maka langkah baiknya menanyakan nama gitu. Itu jadi kesannya ramah gitu ya. Terus yang ke-10, boleh menolak tamu. Sebagai tuan rumah telah diberi kuasai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sikap terhadap tamu. Apakah tuan rumah harus menolak tamu tersebut atau menerimanya. Jadi ada hak gitu ya untuk penerima tamu untuk menolak. Jika ada orang lain yang bertamu tapi tidak dikenal, misalkan
tamunya laki-laki sedangkan kita perempuan dan di rumah tidak ada orang lain, tidak ada keluarga lain, itu tidak apa-apa menolak tamu, tapi dengan cara baik-baik, dengan berbicara yang baik. Yang ke-11, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Salah satu cara terpuji yang dapat menyenangkan tamu adalah apabila tuan rumah mengantarkan tamunya sampai ke pintu halaman, tamu akan merasa lebih semangat karena merasa dihormati oleh tuan rumah dan kehadirannya diterima dengan baik. Mungkin itu presentasi yang makalah yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf atas beberapa kesalahan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya?
Ini ada pertanyaan ya teman-teman dari Zidni Nailul Muna. Tadi dijelaskan bahwa penerima tamu tidak boleh merepotkan tamu. Tapi bagaimana hukumnya jika tamu itu sendiri membereskan atau membersihkan tanpa diminta? Nah, kalau menurut saya ya, nanti mungkin Uci bisa menambahkan. Kalau menurut saya, maksud di sini tidak boleh merepotkan tamu itu, jadi pemilik rumah yang minta bantuan ke tamu gitu. Jadi misalkan nih, misalkan Zidni itu ke rumah saya, misalkan habis kerjain tugas atau apa gitu, terus sambil makan-makan. Nah, habis itu aku tuh minta Zidni tuh buat beres-beres makanan bekas bareng-bareng itu. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Jadi maksudnya tidak boleh merepotkan tamu itu seperti itu. Jadi kita yang meminta ke tamu itu buat membereskan. Tapi kalau misalkan Nana nih ya, Nana tuh misalkan tanpa diminta buat beres-beres, dia tiba-tiba setelah selesai belajar, setelah selesai makan-makan, terus langsung membereskan bekas makanannya itu, bekas makanan yang bareng-bareng itu, misalkan cuci piring, tiba-tiba cuci piring, misalkan atau misalkan tiba-tiba langsung nyapu-nyapu, misalkan. Nah itu kalau misalkan nanaknya yang mau dan tidak keberatan, menurut aku itu tidak apa-apa, karena sebagai tamu juga punya adab kan, punya adab tidak boleh merepotkan pemilik rumah. Kan pernah tuh pas semester berapa? Pernah tuh adab bertamu. Salah satunya tidak boleh merepotkan pemilik rumah. Nah, misalnya ya salah satunya itu. Jadi kalau misalkan apalagi teman sama teman misalkan itu menurut aku tidak apa-apa. Jadi selagi tidak ada keterpaksaan, hukumnya ya boleh-boleh aja. Mungkin Suci bisa menambahkan atau mau menambahkan yang lain. Dede mau nanya, Dek. Dayuan. Iya, Kak, mau nanya. Ya, silakan. Jadi gini, Kak. Kan Dede sendiri suka sendiri di rumah. Nah, terus kadang ada aja tuh tamu kan yang kedor pintu. Tapi kan Dede takut kan karena sendiri. Terus Assalamualaikum gitu. Tapi dijawabin dari kamar, Waalaikumsalam, tapi nggak dibukain. Tamunya gimana? Karena kan nggak berani gitu. Itu gimana? Boleh nggak, Kak? Oh, jadi karena nggak berani ya? Iya, itu siapapun tamunya atau siapapun tamunya. Tadi dia cuma denger suaranya doang, Assalamualaikum, gitu. Udah jawab dari kamar, Waalaikumsalam. Tapi nggak didengar sih sama tamunya yang itu. Tapi nggak tahu, karena nggak berani. Iya. Kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan tamunya itu yang kamu kenal, misalkan ibu-ibu atau teman, kalau menurut aku kalau misalkan kamunya tahu orangnya, menurut aku lebih baiknya disamperin, takutnya ada sesuatu yang urgent gitu. Jadi takutnya tuh kan nggak tahu kan, misalkan kamu sendirian di rumah, orang tua misalkan di luar, terus ada tamu tiba-tiba datang gitu, Assalamualaikum misalkan kayak gitu, terus misalkan tamu itu mau memberikan informasi apa gitu tentang orang tua kamu yang di luar, takutnya kayak gitu kan. Menurut aku lebih baiknya kalau misalkan yang datangnya tamunya itu yang dikenali, lebih baik disamperin meskipun kamu sendirian di rumahnya.
gitu. Tapi kalau misalkan tamunya laki-laki atau tamunya apalagi yang nggak dikenal, mungkin itu nggak apa-apa. Tapi kurang tahu sih, maksudnya itu adab yang baik atau enggak, kurang tahu sih. Tapi kalau menurut aku ya kalau misalkan tamunya laki-laki apalagi nggak dikenal, nggak apa-apa kayaknya. Coba yang lain. Suci, ayo barangkali mau bantu jawab. Gimana tadi Kak? Kurang denger. Jadi katanya gini, kalau misalkan ada yang bertamu ke rumah Iwan, tapi Iwan tuh seringnya tuh nggak nyamperin, cuman ada salam. Terus Iwan jawab Waalaikumsalam, tapi pelan-pelan gitu. Jadi orang yang bertamu itu nggak tahu kalau di dalam itu sebenarnya ada Iwan gitu. Cuman Iwan nggak keluar gara-gara takut gitu. Kalau lagi sendiri, jadi nggak berani ngadepin tamu kalau misalkan lagi sendiri. Itu menurut kamu gimana gitu? Jadi tetap jawab salam tapi nggak nyamperin ke tamunya. Oh. Kalau menurut Uci ya Kak ya, kan di dalam ini menerima tamu itu kita boleh menolak tamu kayak gitu. Mungkin salah satu faktornya karena nggak kenal juga, terus kita juga takut gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu, jawab salamnya dalam rumah aja, tapi kita tidak menerima tamunya gitu. Gimana Kak? Tapi kata Dedek katanya tamunya mau dikenal atau enggak, siapapun itu tamunya gitu. Tapi kalau lagi sendiri dia nggak berani ngedatengin gitu. Kalau menurut aku, kalau misalkan Dede lagi sendiri terus tamunya orang yang dikenal, menurut aku ya samperin. Kalau Dede emang nggak mau nerima tamu, bilang maaf lagi sendiri di rumah nggak bisa nerima tamu gitu misalkan, atau misalkan maaf apalagi nggak bisa nerima. Jadi bilang gitu lagi nggak bisa nerima tamu gitu. Kalau misalkan tamunya kayak gitu. Tuh. Oh. Gimana, Ci? Iya deh Kak, sama. Gitu Gimana, Dede, Dede? gimana, Dek? Iya Kak, kadang nanti anak pondok kan, biasanya kan, jadi kan nggak tahu kalau mereka biasanya anak pondok suka ngantar makanan kan ke rumah. Terus, jadi nggak bisa bedain itu anak pondok, terus tamu atau orang yang suka nganterin, terus dia kadang Assalamualaikum gitu, terus dia nggak jawab. Nah, titipannya itu ntar yang dia bawa itu dia taruh gitu di depan rumah. Jadi dia itu merasa bersalah. Ternyata yang tadi nanti udah bilang abang Dede atau kakak baru tuh Dede buka pintu, ternyata tadi ini apa anak pondok yang nganter makanan, terus Dede merasa bersalah gitu Kak. Itu gimana lagi? Soalnya kan nggak bisa Dede tuh bedain mana suara, kecuali suara abang Dede sama bapak, pokoknya sama keluarga deket doang gitu, nggak bisa bedain suara orang-orang gitu, tamu gitu. Dan biasanya kalau ada yang kepentingan benar-benar penting bakal nelpon dulu gitu Kak. Itu gimana yang tadi anak pondok? Itu anak pondoknya cowok, Dek. Iya cowok anak pondoknya. Tapi jadi dia merasa bersalah, ternyata tadi anak pondok dan mau nganterin kayak biasanya nganterin makanan gitu kan. Jadi dia udah taruh aja depan rumah gitu. Jadi dia merasa bersalah. Tapi kan nggak tahu anaknya yang mana. Banyak kan. Iya, kalau misalkan sekiranya Dedek bisa ngintip dari kamar, jadi ngelihat itu tuh siapa ya gitu, ngelihat dulu itu apa, mungkin kelihatan dari jendela itu sebenarnya siapa gitu. Kalau misalkan santri ya ini apa maksudnya, ya sebagai ada pemilik rumah ya harusnya ada tamu itu
disamperin gitu. Kan katanya kalau kalau kita nggak tahu ya, kalian pernah dengar nggak? Kalau misalkan kita didatangi tamu itu suatu apa sih? Keberkahan gitu. Jadi intinya apa? Ketika ada tamu ke rumah, terus tamu itu datang ke rumah kita itu membawa keberkahan. Terus ketika tamu itu pulang itu apa? Membawa apa sih? Membawa dosa kita atau apa? Jadi intinya baiklah gitu menerima tamu itu gitu. Jadi kalau misalkan Dede bisa intip dulu itu siapa, terus kalau misalkan tahu Dede tahu itu tuh apa santri atau misalkan ya orang dikenal, ya nggak apa-apa terima aja gitu. Tapi kalau yang udah lalu mah ya udah nggak apa-apa, nggak perlu minta maaf juga mungkin, apalagi itunya cowok kan pasti ya pasti Dede malu. Ayo yang lain. Makasih banyak Kak, Kak Uci, Kak Munfa. Ya sama-sama Dek. Kamu Ya gimana? masih ada waktu nggak ya? Iya Teh silakan. Mau nanya dikit. Eh, Gini Kak, gimana cara untuk cara terbaik untuk memberitahu kalau tamunya itu kurang peka gitu? Gimana ya, misalnya ada tamu dia sukanya tuh gimana ya? Sukanya ngomong aja, tapi padahal misalnya kita lagi capek atau apa gitu. Gitu, Kak. Dan Iya, itu iya. misalnya teman kita sendiri misalnya gitu. Gimana cara mengingatkan terbaiknya gitu, Kak? Cara terbaik untuk mengingatkannya. Gitu, Kak. Kasih, Kak. Oh iya. Ya, biasanya temen ya yang kayak gitu. Misalkan kita baru pulang kuliah atau pulang kerja, tiba-tiba ada temen main, terus apa ngomong misalkan terus. Padahal kita tuh pengen istirahat, pengen tidur misalkan kayak gitu. Ya kalau misalkan berani, kita ya bilang pas datang, gimana ya? Gak enak juga ya. Pas datang tiba-tiba gimana ya Uci, gimana Uci? Ya, kalau misalkan datang terus tiba-tiba apa misalkan di kosan nih tiba-tiba datang aja ke kosan kita, ke kamar kita misalkan, padahal kita udah lagi baringan misalkan kayak gitu, terus tiba-tiba ada teman kita tiba-tiba masuk, ya udah kita pertama-tama ya biarin aja dulu mungkin, terus kalau misalkan dia ngobrol, aduh maaf ya lagi capek mau istirahat gitu, sok aja sok aja kalau misalkan mau ngapain, tapi aku mau istirahat dulu mungkin gitu Teh, atau gimana ya, tapi emang nggak enak juga sih. Uci gimana Uci? Iya, bisa sih, Kak, kayak gitu. Ya daripada kita ini kan apa menurut ya, udah tahu kita capek tapi dia nggak peka-peka, terus kita kan ngapain, apa mau marah-marah atau apa, kan gak jelas ya, lebih baik ngomong langsung aja. Siap-siap.
Gitu Teh. Nun. Maaf ya Teh. Enggak, itu kayaknya udah jawaban terbaik. Kasih ya Kak. Iya, sami-sami. Yang lain Kamu barangkali Fa, mau menambahin. Iya, gimana? mau nanya lagi nih. Jadi di rumahnya Nana tuh pernah ada tamu, tamunya dikenal, tapi tamunya itu suka minta-minta, bilangnya hutang, tapi ternyata nggak disaur-saur, nggak dibayar-bayar gitu lah. Nah, terus banyak yang bilang katanya nggak usah dikasih aja kalau misalkan dia ke situ lagi. Tapi kan kalau misalkan nggak ngasih kan nggak enak kan. Nah, terus akhirnya pas ke situ lagi nggak dibukain pintu sama Nana. Karena kan kalau misalkan dibukain pintu, nanti nggak ngasih kan nggak enak. Jadi nggak dibukain pintu, dibiarin aja. Gitu gimana Kak? Karena kalau misalkan ngasih kan nanti dia keterusan gitu, terus bilangnya hutang, 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 tapi nggak pernah disaur dan nominalnya itu bukan kecil gitu Kak. Oh iya iya. Iya kalau misalkan orang itu bilangnya ini ya apa ngutang gitu, tapi udah beberapa kali itu nggak dibayar-bayar. Terus kalau datang lagi ke rumah, kalau misalkan emang udah keseringan, ya menurut aku kayaknya nggak apa-apa gitu. Soalnya kan kalau misalkan terus kita layanin, eh, dianya tuh nggak ada apa ya. Jadi kayak kebiasaan minta-minta gitu, kan itu nggak baik ya. Kecuali kalau misalkan kamunya atau keluarga kamunya itu memang niatnya mau ngasih misalkan gitu. Tapi kalau misalkan niatnya ngutangin kan kita juga harus ngingetin hutangnya itu. Jadi kita juga ikut dosa kalau ketika kita ngutangin uang ke orang terus udah beberapa kali nggak dibayar-bayar tapi kitanya enggak ngingetin kalau dia tuh punya hutang itu kita juga ikut dosa ya kalau nggak salah. Jadi nggak apa-apa kayaknya kalau nggak disamperin apa ya kalau misalkan nggak dibuka pintu. Tapi nggak tahu ya gimana yang lain. Ada yang mau bantu jawab? Jadi mending nggak usah dibukain pintu, apa mending dibukain pintu terus ngomong, jangan minta-minta lagi apa gimana Kak? Mending diamin aja sih, nih nggak usah diterima. Soalnya aku juga sering banyak yang minta-minta dari tetangga. Oh gitu, oke. Makasih Tasya, kamu Nah, Pak. Diamin aja orang mungkin kayak gitu. kalau misalkan untuk sekali dua kali nggak apa-apa apa kasih tahu dulu gitu kasih pengertian kalau misalkan kita minjem itu harus dibayar kalau nggak dibayar itu tuh bisa ditagih nanti di akhirat gitu harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu jadi dikasih pengertian dulu barangkali dia nggak ngerti nggak paham hukumnya berhutang itu kayak gimana gitu tapi kalau misalkan orangnya nggak bisa dikasih tahu terus masih aja kayak gitu terus ya udah barusan kayak Tasya gitu jadi udah diemin aja daripada dia terus ngutang terus nggak dibayar-bayar itu iya apa takutnya dosa terus takutnya kita yang ngebiarin orang lain berlaku seperti itu takutnya kita juga ikut dosa jadi ya udah dia diemin aja kecuali kalau misalkan kitanya nggak berniat mengutangi nggak berniat eh, ngasih hutang gitu tapi ngasih aja kecuali kalau kayak gitu gitu kali Ina. Oke, makasih Kakak. Misalnya Pemakalah.
Pemakalah yang mana ini, Zahra? Yang lagi bahas tentang tamu yang mana, Kak? Oh iya, yang ini. Kenapa, Zahra? Tanggapan kamu, Nufa, tentang tamu yang suka kalau namu nih langsung buka pintu. Assalamualaikum, langsung buka pintu sendiri terus masuk ke rumah kita itu kayak gimana? Terus cara ngingetin ya gimana ya? Gak enak. Oh, gimana, Zahra? Jadi ada yang bertamu, terus Dia tuh jadi, ngetuk pintu, salam, terus tiba-tiba langsung masuk gitu. ya jadi salamnya tuh barengan dia buka pintu terus langsung masuk. Terus kadang tuh kita lagi gak pakai jilbab gitu, lagi gak gitu, tapi dia tiba-tiba masuk. Iya, iya. Mungkin orang itu nggak tahu ya, mungkin orang itu nggak tahu ada bertamu itu seperti apa. Ya, kita kasih tahu dulu gitu. Maaf ya, apa sebelumnya. Tapi ini ada apa? Ada sesuatu apa ya? Ya intinya kalau bertamu itu ada adatnya. Kalau misalkan mau masuk, kalau misalkan apa pemilik rumahnya atau kitanya belum memperbolehkan masuk atau kitanya belum buka pintu atau belum jawab salam, lebih baiknya jangan dulu masuk. Takutnya kan eh, saya atau siapa misalkan ibu atau adik itu nggak pakai kerudung, misalkan yang tamunya cowok. Jadi sebelumnya kasih tahu dulu, takutnya emang dia nggak ngerti ada bertamu itu seperti apa gitu. Jadi kasih tahu baik-baik, nggak apa-apa apa selain jadi ilmu buat dia juga kita jadi apa nggak ngomong apa nggak ngedumel sendiri gitu. Ih udah tahu belum, jadi apa kok tiba-tiba masuk aja padahal lagi nggak pakai kerudung misalkan, jadi kita nggak ngedumel sendiri. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya kasih tahu aja dulu ada bertamu itu seperti itu gitu, mungkin gitu tuh itu Zahra. Mana Zahra? Jadi dikasih tahu dulu gitu ya, Kak, baik-baik. Gimana Zahra? Kasih tahu dulu gitu baik-baik ke tamunya. Ya emang aku juga kadang ada yang seperti itu, jadi kerabat misalkan, tapi kerabatnya tuh misalkan sepupu atau siapa gitu, tapi cowok tiba-tiba kalau ke rumah tuh assalamualaikum sambil masuk aja, padahal kan kadang nggak tahu ya aku atau teteh itu lagi gak pakai kerudung atau lagi di kamar mandi, nggak tahu gitu. Tapi kadang ada yang seperti itu gitu ya, kasih tahu aja, maksudnya jangan seperti itu, takutnya keadaan yang di dalam rumah itu lagi nggak apa sih yang lagi nggak mau dilihat, apa sih ya gitu. Paham kan? Ya, Kak, paham, paham. Makasih ya, Kak, ya. Jadi kasih tahu aja baik-baik. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kok diem semua? Ayo lanjutkan diskusinya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Barangkali ada yang mau bertanya ke kelompok yang pertama tadi. Yo, kalau nggak ada dibuka kitabnya. Kalau nggak ada yang tanya, masih ada waktu. Tadi pemateri pertama mau baca kitab. Nggak ada yang mau baca kitab, nggak ada yang mau nanya ini. Ya udah saya yang nanya aja ya. Halo, ini masih ada orangnya nggak di kitab? Iya, iya Bu. Masih Bu. Saya izin off cam, ini masih agak lelah banget baru sampai. Nggak ada yang mau nanya atau baca kitab? Saya yang nanya ini. Pemakalah pertama tadi siapa? Wardah, Suraya, sama Nah, Bu. Wardah ya. Nah, tadi yang presentasi Wardah. Saya mau tanya ke pemakalah. Tadi kan at-thayyibatul lit-thayyibat ya. Jadi yang baik itu untuk yang baik. Ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, apakah bisa nggak sih? najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, siapa ini malah ngaji nih? Ya, kalau waktunya kuliah, kuliah dulu. Kalau waktunya ngaji, nanti ngaji. Kalau ayat tadi, itu tapi fenomena di luaran tuh banyak sekali sekarang orang yang solehah ya bahasanya. Tapi dapat laki-laki yang kurang baik. Atau laki-laki yang baik tapi dapat perempuan yang kurang baik. Itu gimana menurut teman-teman? Menurut pemakalah tentunya. Coba dijawab pertanyaan saya itu. Paham pemakalah pertanyaan saya? Paham. Ya, baik. Coba menjawab. Ya kalau misalnya Dan ada ya, perempuan salihah berpasangan dengan laki-laki yang tidak baik, ya mungkin saja laki-laki itu bisa belajar dari perempuannya itu. Karena kan memang apa ya, setiap manusia kan nggak ada yang sempurna ya, saling melengkapi. Jadi ya itu Bu, mungkin bisa jadi dari perempuan itu yang mengajarkan ke laki-lakinya itu agar menjadi lebih baik. Gimana kalau menurut Wardah atau Zahra atau Munawwarah? Ibu izin menambahkan. Suraya izin menambahkan ya. Iya Kak, silakan.
kan perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, begitupun sebaliknya. Kalau misalkan ada nih misalkan perempuan yang solihah, tapi malah mendapatkan laki-laki yang misalkan kurang baik gitu. Nah, baik buat si perempuannya itu tuh, misalkan itu memang ujian ya buat si perempuan, harus punya suami atau pasangan yang misalkan ya yang kurang baik gitu. Mungkin itu bisa jadi ujian buat si perempuan, terus ntar maksudnya Allah itu kan bisa menurunkan musibah atau bisa menurunkan musibah atau bisa menurunkan ujian kepada seseorang, itu kan pasti itu tuh yang terbaik buat kita. Nah, meskipun dilihat dari dohirnya atau misalkan di dunianya si perempuan ini dikasih ujian itu, tapi barangkali pahalanya atau hadiahnya itu nanti di akhirat gitu. Jadi barangkali dengan adanya laki-laki atau pasangan yang kurang baik buat si perempuan, itu tuh bisa membuat si perempuan ini tuh mendapat ridhonya Allah kayak gitu. Jadi mungkin baiknya di sana tuh itu gitu. Bisa jadi dari sana gitu. Enggak harus selalu baik di dalam penglihatan, misalkan perempuan yang baik buat laki-laki yang baik kayak gitu. Intinya kalau misalkan udah jadi jodoh kita, berarti itu memang yang terbaik buat kita gitu. Baiknya itu meskipun mau terlihat di dunia ataupun nanti misalkan hadiah pas di akhirat, mungkin kayak gitu. Ibu. Yang lain silakan, barangkali ada yang mau berpendapat. Yang belum pernah bicara sama sekali siapa di kelas ini? Siapa Kosma? Coba Kosmanya nunjuk deh temennya. Yang belum Ya, pernah. Ibu. Yang belum pernah ikut diskusi di kelas ini. Siapa kira-kira? Siapa ya, Bu? Siapa? Nggak apa-apa ya, yang ditunjuk jangan nyalahin Kusma, saya yang nyuruh. Umi Kalsum boleh, Bu? Ya, Umi Kalsum, silahkan coba. Pendapatnya bagaimana? Atau mau nanya apa, bebas. Tapi Umi Kalsumnya nggak ada ya. Umi Kalsumnya nggak ada ini. Adanya Umi Adinnya. Sukma masih ada, Sukma? Ada, Ibu. Nah, coba kasih pendapat tadi tentang yang saya sampaikan tadi. Sudah dijelaskan Suraya sama Wina tadi. Kalau menurut saya gini, Bu. Yang at-thayyibul thayyibat itu kan, Bu. Surah Iya. An-Nur ayat. Nah, kalau menurut saya begini. Saya di situ juga banyak kontroversi, orang banyak mengartikan setuju gitu. Ada yang setuju. Kalau saya pendapat saya gini, Bu. Kalau saya setuju dengan ayat itu. Karena asbabun nuzul ayat itu kan ketika sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pas di Madinah, sahabat Nabi ini susah untuk nikah. Terus kata sahabat Nabi ngadu ke Rasul. Rasul, saya pengen menikah, tapi perempuannya begini. Loh, kok kamu menikahi perempuan yang begini, kata Rasul. Oh maaf, ngomong yang WSK, PSK gitu. Makanya Rasul bilang, ayat itu turun. Jadi kata Rasul, ya laki-laki yang baik itu untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik.
Jadi kalau dia baik, cari yang baik dulu gitu. Kalau dia misal maksiat, masih maksiat, jangan dinikahi. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah, boleh kamu nikahi, walaupun dia bekas bekas pezina atau segala macam maksiat kepada Allah. Tapi selagi dia masih dalam keadaan itu, jangan dinikahi. Itu Bu yang saya tangkap dari ayat itu. Baik, terima kasih. Oke, sudah cukup ya diskusinya. Yang lain kayaknya tidak ada yang mau bicara lagi. Ada dosen kan setelah ini ya? Ya, ada Bu. Baik, silakan ditutup makalah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Diskusinya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup perkuliahan ini baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa makalah setiap membuka itu dengan basmalah bersama-sama, hamdalah bersama-sama ya. Oke, baik, saya izin keluar. Tadi ya ada 28 yang hadir ya di ituan saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih banyak Sehat Ibu. Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ini yang presentasi dari kelas B dulu ya? Iya, Kak Wina. Halo? Iya, iya. Oh iya. Mau Sebentar ya. mau di share screen. Oke, Mau aku oke. bantuin. Oke, terima kasih, Kak. Silakan kelompok 12 ya. Iya, langsung ya, ini langsung dimulai Kakak Nurul. Iya, pesan dari Bapak langsung dimulai aja sambil nunggu beliau masuk. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membacakan yang pertama saya duluan halaman 143 sampai 144 ya, langsung aja ya teman-teman. Ketika menghubungkan munculnya Islam dengan sejarah Yahudi, ia juga
menjelaskan dirinya pada beberapa fakta sejarah. Laporannya dimulai dengan perjalanan Yahudi dari Edessa setelah Julius menaklukkan kota itu. Menurut Michel, orang Syria, orang Yahudi tidak melarikan diri ke Arab, tetapi ke Persia. Orang Yahudi melarikan diri dari Palestina, yang pernah diduduki orang Persia. Dicatat dan disebutkan melalui Eusebius serta sumber-sumber lain, orang Yahudi ini melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Persia karena banyak dari antar bangsa mereka telah dibunuh oleh orang Kristen Yerusalem. Peristiwa lain yang dilaporkan oleh Eusebius lebih tipologis di Michel Foucault mengandalkan teks ini dari mereka bahwa Islam muncul dari Arab. Bangsa Yahudi bertujuan untuk menaklukkan kembali tanah suci. Sebaliknya, Musa Gil menyangkal bahwa